Sembilan naga dengan jaringan gurita bisnis yang begitu perkasa, dominasi ekonomi, penguasaan kapital, distribusi marketing, industri, pasar, dan kemudian kemampuan mereka untuk mencengkeram seluruh aspek ekonomi dan industri nasional, apakah mewakili karakteristik, genetik, ciri, stereotip, ataupun jiwa nasionalis secara keseluruhan dari kelompok etnik Tionghoa. Buku ini membuktikan bahwa senyatanya tidak ada satupun karakteristik ataupun ciri tunggal dalam etnik Tionghoa. Buku yang pertama, Remah Berserak Jejak Tionghoa dalam Kehidupannya di Nusantara, karya Edi Prabowo Witanto, membuktikan sebuah riset Dow Claudine Salmon bahwa jauh-jauh hari terjadi trajektori migrasi ataupun rute keberangkatan pelayaran dari Cina daratan ke Nusantara dari berbagai golongan dan daerah. Dengan demikian, terjadi heterogenitas ataupun keragaman kultur dan keragaman etnik dari Cina daratan yang datang ke Nusantara. Bukan hanya satu golongan pedagang ataupun kelompok Hokkien, tetapi ada juga Hakka, ada dari Kanton, Fujian, Guangdong, dan lain sebagainya. Dengan demikian, secara genetik membuktikan bahwa tidak ada bukti ilmiah dan akademik bahwa etnik Tionghoa hanya satu ciri tertentu di bidang usaha. Berikutnya juga, buku yang kedua adalah Mengembalikan Tionghoa dalam Historiografi Indonesia. Buku ini memapar sejarah yang begitu panjang, membuka cakrawala kesadaran kita bahwa sejatinya etnik Tionghoa yang sudah existing di negara ini begitu lama, mereka memberikan warna, membentuk, mengulas, menyuburkan identitas, kemajuan, dan kemudian dari berbagai aspek, baik politik, olahraga, industri kuliner, seni, religi, infrastruktur, dan bahkan arsitektur. Kehadiran buku ini tentu saja penting, mengembalikan pola asimetri informasi ataupun informasi dan pengetahuan yang sungsang. Memori publik kerap kali dijejali dengan pengetahuan, sentimen, informasi yang tidak benar, dan sepihak terhadap karakteristik Cina Tionghoa. Asfi Moradadam, kita ketahui adalah seorang yang begitu tekun, sejarawan yang teliti dan memperjuangkan dianugerahinya salah seorang saudara kita dari etnik Tionghoa menjadi pahlawan nasional, yaitu Mayor John Lee. John Lee adalah seorang perwira yang memiliki keberanian tanpa tanding, tanpa banding. Dia menempuh rute berbahaya dalam rangka menyelundupkan pasokan logistik dan persenjataan bagi kaum Republik. Asfi Moradadam juga mengulas berbagai sejarah dan fakta kehadiran etnik Tionghoa dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, kita tidak hanya mengenal etnik Tionghoa di bidang usaha, ekonomi, dan kapital, tetapi juga etnik Tionghoa yang menjadi bunga nasionalisme, etnik Tionghoa yang berjasa dalam mengembangkan sejarah, bahasa, dan sastra Indonesia. Mereka juga berkiprah dalam dunia akademik dan intelektual. Mereka banyak yang menjadi pengamat, menjadi profesional, dan kemudian siapa yang tidak kenal dengan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma? Siapa yang tidak kenal dengan Rudy Hartono dan Lim Swee King? Apakah mereka kurang nasionalis? Justru mereka lah yang mengerek bendera kebanggaan dan kebangsaan nasional di seluruh bidang kehidupan. Sisi menarik kedua buku ini adalah selain melakukan dekonstruksi ataupun meruntuhkan klaim-klaim dan stigma buruk terhadap etnik Tionghoa, juga mereka dengan jujur memaparkan berbagai detail aspek-aspek mikro di berbagai bidang kehidupan yang menjadi bagian kiprah peran jasa strategis dan penting dari etnik Tionghoa. Sebagaimana rumusan ataupun formula dari Dennis Lombard ketika menulis buku Nusa Jawa Silang Budaya, bahwa etnik Tionghoa adalah bagian dari nebula budaya. Nebula adalah penyerbukan, penyuburan, penyebaran berbagai aspek budaya di Nusantara yang melibatkan etnik Tionghoa.